Tangan-tangan yang tak pernah lelah melukis kain. Tangan para pengrajin andal warisan budaya. Warisan yang tak akan tergantikan dengan apapun, melainkan hanya indah yang terlihat di mata. Dalam cerita karya batik hasil tangan warga Indonesia, ulet, teliti, dan melukis dengan hati. Menghasilkan batik yang elok, beragam warna, sejuta asa. Guntung merupakan cuilan budaya Kutai yang mengakar di Bontang. Kampung Guntung adalah salah satu kampung wisata yang berbasis adat budaya, merupakan salah satu perkampungan masyarakat desa di Bontang Utara. Kampung Guntung yang merupakan kampung adat hingga saat ini masih memegang erat kebudayaan serta kearifan lokalnya. Dulunya, peradaban Kampung Guntung jauh daripada keramaian. Kampung ini sebagian besarnya dipenuhi pohon-pohon buah. Sebuah gambaran kampung yang subur dan kaya akan hasil alam. Saat itu pohon-pohon buah wangi banyak tumbuh hingga setiap pekarangan rumah warga. Keadaan ini menunjukkan kearifan lokal yang saat itu masih terjaga. Kalau dilihat zaman dulu itu tentunya penduduknya kan sedikit ya. Tidak begitu banyak, jadi selain sebagai tempat bermukim, juga tempat bercocok tanam, berkebun ya. Layaknya orang kota biasa ada perondongan, jadi dalam pekarangan itu di belakang rumah itu macam-macam tanaman. Yaitu tidak satu tanaman, jadi bermacam-macam, ada elai, ada rambutan, biasanya ada pohon wangi ini, dan banyak macam-macam lainnya itu. Entah dikata zaman dan perubahan iklim dan polusi telah merubahnya. Peralihan lahan untuk perkebunan, pertanian, dan perumahan merusak habitat pohon tersebut. Di tengah langkanya pohon wangi di Kampung Guntung saat ini, seniman gorehan malam telah mengekalkan kearifan lokal pohon wangi dalam sebuah motif lembaran daun wangi. Goresan canting pada daun bukan hanya tentang garis-garis indah, tetapi juga syarat dengan makna filosofis dan simbol-simbol kehidupan yang mendalam. Di benak saya, pada saya itu ya, luar biasa ini ada orang yang mengangkat daun wangi sebagai batik. Karena ini selain dilestarikan secara nyata, ini juga bisa dilestarikan lewat seni, yaitu seni batik tadi ini. Tentunya ini bagus sekali, hal yang positif bagi kami, karena ada orang yang mau melestarikan ini dan mengangkatnya sebagai batik. Uniknya karena umumnya batik itu biasanya orang mengangkat flora, fauna. Nah, di sini Eko ini berpikir mungkin lebih kreatif, dia mengangkat pohon wangi, daun wangi, karena daun ini sudah langka memang. Jadi hal-hal seperti ini saya menyambut baik ide-ide seperti ini. Kebetulan saya waktu pertama kali di Guntung, saya melihat pohon wangi yang banyak dan besar-besar, dan waktu buahnya musiman. Jadi waktu itu saya senang sekali melihat musim itu ramai sekali. Dan setelah lambat laun pohon itu sudah mulai berkurang karena kerusakan dan alam. Saya ingin mengabadikan aja supaya anak-anak muda masih mengingat adanya di Guntung pohon wangi. Saya kepengen di Guntung ini memang benar-benar mengangkat pohon
buah wanyi. Karena sudah yaitu tadi mulai punah seperti itu, dan menjadikan pohon wanyi sendiri nanti akan terkenang terus melalui batik saya. Proses pembuatan yang memakan waktu menjadikan batik tulis sebagai barang mewah. Batik tulis dibuat dengan teknik yang unik, di mana pola atau motif digambar dengan lilin panas pada lembaran kain. Motif daun memegang tempat istimewa. Motif ini tidak hanya memikat dengan keindahannya yang natural, melainkan keharmonisan dengan alam. Untuk menjaga minat dan kesukaan masyarakat terhadap motif daun wanyi, berbagai upaya dilakukan dari waktu, proses, hingga kualitas. Efektifnya, sebuah produk jadi dibutuhkan kecepatan yang sistematis tanpa mengurangi sebuah keindahan terhadap batik daun tersebut. Kalau canting tulis itu pengerjaannya lebih lama dan lebih detail, jadi nilainya lebih tinggi. Kalau untuk pengerjaan batik tulis sendiri, satu lembar bisa membutuhkan waktu 3 hari 4 hari untuk menyelesaikan itu. Itu belum proses selanjutnya, itu hanya pencantingan aja. Saya melakukan pengerjaan ini berdua sama istri aja. Untuk pemesanan batik tulis sendiri sepekan bisa kurang lebih 5 lembar. Sebenarnya sih kalau menurut saya membuat batik tulis itu sebenarnya ada sulitnya. Cuman ya dari kesulitan itulah saya terus belajar, terus saya tingkatin agar saya tahu di mana tingkat kesulitannya itu sampai mana seperti itu. Saya senang aja sih. Sebenarnya itu kan motif daun wanyi itu kan terinspirasi dari Bapak. Cuman saya tuh daun wanyi itu kan buah khas Kalimantan, cuman makanya saya tuh di benak saya ini biarpun tidak punah, jadi saya goreskan itu di atas kain, jadi suatu saat mungkin atau anak cucu ke depan bisa mengenang tentang daun wanyi itu. Setelah kewalahan, kami mempunyai ide untuk membuat canting cap dari kertas untuk mempermudah dan mempercepat produksi. Limbah kertas karton bekas dapat dimanfaatkan untuk membuat canting cap batik. Tentunya dengan media ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan saat itu kami membuat canting cap. Langkah-langkahnya kita perlu karton. Setelah karton dipotong-potong sesuai ukuran, kita membuat pola. Setelah pola jadi, maka kita rekatkan kertas-kertas yang sudah dipotong tadi sesuai dengan motif. Setelah kuat, kami kasih papan untuk memperkuat karton tersebut sebagai bahan pegangan capnya itu sendiri.
Sebut saja dari kelebihannya, harga bahannya terjangkau dan mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Namun dari sisi kekurangan adalah tidak awet, terutama saat digunakan berulang kali. Kertas tidak tahan panas dan akan melebur jika sering digunakan untuk membatik. Selain itu, motif yang dihasilkan cenderung terbatas dan kurang beragam dibandingkan dengan batik tulis, karena tidak semua motif bisa diterapkan pada canting cap. Untuk penghasilan dari canting cap lebih cepat, sehari bisa 10 lembar. Untuk harga lebih murah karena prosesnya lebih mudah dan cepat. Untuk kualitas karton capnya sendiri memang tidak tahan karena karton kena lilin panas, dia akan melemah dan perekatnya pun akan lebih pudar. Semisalnya canting cap itu rusak, maka kami bikin lagi seperti pola yang kita inginkan. Dan kami berpunya pikiran untuk memakai cap dengan bahan tembaga yang lebih kuat. Dan saya minta tolong kepada rekanan saya, teman, untuk membikinkan pola cap yang sesuai saya inginkan. Meningkatnya pesanan kain batik dengan motif daun wangi menjadikan inovasi batik cap tembaga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan memenuhi permintaan pasar. Tembaga dibentuk serupa dengan ukiran bentuk daun wangi. Detail setiap lengkungannya sama dengan goresan manual cantik di atas kain. Proses pembuatan yang lebih cepat juga berkontribusi pada biaya produksi yang lebih rendah, sehingga harga batik daun wangi jauh lebih terjangkau tanpa mengurangi keindahannya. Untuk penggunaan cap dari tembaga, pengerjaan lebih mudah, lebih cepat, dan kami tidak akan bikin berulang-ulang cetakan itu sendiri. Untuk motif sendiri sesuai request saya yang saya inginkan. Batik cap yang menggunakan cap atau stempel tembaga lebih cepat dan mudah dibuat dibandingkan batik tulis. Inovasi dalam pembuatan cap seperti penggunaan desain yang lebih canggih dapat membantu meningkatkan kualitas dan variasi motif batik cap. Untuk alurnya sendiri, dari cap batik ke lilin yang sudah panas. Setelah itu kita tiriskan, baru kita cap pada kain. Dengan hitungan 1, 2, 3 angkat. Berikutnya berulang-ulang kembali seperti semula, sampai selesai. Menggunakan cap dan mencetak pola atau motif pada kain menjadikan metode ini berbeda dengan batik tulis yang melibatkan proses manual dalam menuliskan malam lilin di atas kain. Kecepatan dan efisiensi batik cap seringkali dianggap lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan batik tulis. Karena cap memungkinkan pembuatan pola yang lebih seragam dengan waktu yang lebih singkat. Berikut proses setelah canting cap, kita berpindah ke pewarnaan. Sebelum pewarnaan, kita menimbang bahan tersebut supaya hasilnya bisa sama. Setelah pewarnaan selesai, kita diamkan sampai kering. Dan setelah kering, minimal 6 jam baru bisa diproses kembali. Setelah proses berikutnya itu kita fiksasi. Fiksasi itu kegunaannya untuk mengikat warna dengan bahan water glass. Setelah itu kita diamkan minimal untuk kualitas yang bagus minimal 6 jam.
Setelah tahap pengecapan batik, ada beberapa tahapan penting untuk mencapai hasil akhir yang berkualitas, termasuk pewarnaan dan penguncian warna. Seperti menimbang pemakaian pewarna sangat dibutuhkan. Hal ini tentunya agar bisa mendapat komposisi yang pas, tidak lebih dan tidak kurang. Adapun proses pewarnaan dan penguncian tersebut menjadi bagian penting agar warna menjadi tahan lama dan juga cerah. Begitu pula dengan proses perebusan batik yang menjadi langkah penting dalam pembuatan batik, yaitu menghilangkan lilin yang menempel pada kain serta memunculkan motif. Proses ini dilakukan dengan merebus kain yang telah dipenuhi lilin dalam air panas. Proses pengadukan kain dalam air rebusan bertujuan untuk membantu pewarna menyerap lebih merata ke dalam serat kain. Pengadukan dilakukan dengan perlahan dan hati-hati selama kain direbus. Hal ini memastikan warna menyerap secara optimal dan mencegah warna menumpuk di satu titik, sehingga warna pada kain lebih merata, serta warna lebih tahan lama dan tidak mudah luntur. Gunakan alat pengaduk yang tidak akan merusak serat kain. Alat pengaduk berupa tongkat panjang yang digunakan untuk membolak-balik kain selama perebusan. Kain direbus selama beberapa menit tergantung jenis pewarna dan juga serat kain, serta memantau suhu air rebusan agar tetap dalam kondisi mendidih sehingga warna benar-benar menyerap. Setelah perebusan selesai, kain batik segera dimasukkan ke dalam air dingin untuk menghentikan proses perebusan dan membantu mengunci warna. Pengucekan dan pembilasan dilakukan dengan air dingin agar pewarna yang lain tidak terserap dan juga tidak luntur. Setelah itu penjemuran, dan waktu penjemuran kita tidak boleh kena matahari langsung, cukup dengan angin-angin aja. Teknik penjemuran pun harus menghindari sinar matahari langsung karena dapat merusak warna dan serat kain. Dijemur di tempat teduh akan membantu menjaga warna batik tetap cerah dan mencegah kerusakan tekstur. Membentangkan kain dan biarkan kain tersebut kering dengan angin-anginan. Memelihara batik dapat dikatakan susah-susah gampang. Perawatan kain batik tulis dan kain batik cap sangatlah berbeda. Kain bermotif batik yang berasal dari proses pembuatan tangan atau batik tulis perlu dirawat lebih intensif agar warna serta motif yang syarat mengandung filosofi dapat bertahan lebih lama.
Melestarikan batik sejak anak-anak bisa dilakukan dengan mengenalkan batik sejak dini, mengajarkan teknik membatik dasar, dan menciptakan kegiatan menarik seperti workshop. Hal ini dapat menumbuhkan rasa cinta dan bangga pada batik, serta melatih kreativitas dan motorik halus anak. Untuk melestarikan batik sendiri, alhamdulillah adik-adik sekolah dari SD, SMP, SMA berkenan untuk belajar di Enggang Batik. Saya sangat senang sekali untuk memberi pengarahan dan ilmunya itu, supaya adik-adik berikutnya bisa melestarikan batik itu sendiri. Gambar daun wangi. Batik tidak hanya memiliki satu pola dan corak, namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya, anak-anak pun diasah untuk melatih kreativitasnya. Mau tidak mau, mereka harus berpikir lebih tentang hasil akhir. Jadi, ngebatik sebagai media dalam memicu kreativitas anak-anak. Saya menyikapi anak-anak sering kesini tuh, saya menyikapi dengan positif aja, dengan senang, bahwa mereka juga walaupun masih kadang-kadang walaupun masih kecil tingkat SD maupun TK PAUD, mereka sudah mau belajar mengenal tentang membatik. Kain batik daun wangi guntung adalah satu dari banyaknya koleksi karya tulis dan cap di Galeri Enggang Batik. Motif akan seni, flora, fauna, serta kearifan lokal lainnya tergores di lembaran kain-kain ini. Saya berharap ke depannya masyarakat bisa menggemari lah batik daun wangi ini, karena ini merupakan pelestarian kepada buah-buah endemik ke Kalimantan. Enggang Batik terus berinovasi untuk memperluas pasar, meningkatkan daya tarik batik bagi generasi muda, dan menjaga keberlanjutan industri batik. Harapan saya sih ke depannya bisa dibawa ke nggak di luar kota, bisa juga go internasional. Jadi mereka bisa semua mengenal tentang khas Kalimantan, termasuk buah-buahnya. Saya terus akan membuat inovasi-inovasi motif-motif batik yang ada di Enggang Batik. Ada daun wangi, ada burung enggang, ada IKN, ada flora, fauna, dan tambak karang. Target saya akan membuat batik motif Bontang Kota Industri. Semoga inovasi saya menjadi bagian dari kain Nusantara. Kain Nusantara dengan keragaman motif batik Indonesia merujuk pada kekayaan nilai filosofis yang menjadi karakter setiap daerah. Motif daun wangi adalah kearifan lokal di tanah adat Guntung, Bontang, Kalimantan Timur.